Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Ada pepatah yang pernah menyebutkan bahwa jangan terlalu percaya kepada setiap orang. Ingat, iblis dulunya adalah seorang malaikat. Namun bagi orang Islam, pepatah itu tidak dapat dibenarkan karena syaitan diciptakan dari api dan merupakan golongan jin. Sehingga bagaimana mungkin dia pernah menjadi malaikat yang berasal dari cahaya? Sebagaimana keyakinan dalam Islam, setiap makhluk tidak dapat mengubah dirinya sendiri dan tidak memiliki kerugian atau manfaat apapun bagi dirinya sendiri, sehingga hanya Allah yang Maha menciptakan dan mampu melakukan hal tersebut. Setan bukanlah salah satu malaikat, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 50 yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim." Ketika semua bersujud pada Nabi Adam alaihissalam atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala, hanya iblis yang menolak untuk bersujud. Ibnu Jarir meriwayatkan, Rasulullah berkata, iblis sama sekali bukanlah salah satu malaikat, karena malaikat adalah makhluk Allah yang tidak pernah membangkang, berbeda dari syaitan yang tidak taat ketika diperintah bersujud kepada Nabi Adam. Dalam surah At-Tahrim ayat 6 disebutkan, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Allah pun kemudian menyebutkan bahwa setan menjadi makhluk yang paling sombong karena menolak perintah Allah. Sunnah menunjukkan bahwa malaikat diciptakan Allah dari cahaya, seperti dalam hadis, malaikat diciptakan dari cahaya, setan diciptakan dari api, dan Adam diciptakan dari tanah. Pada saat mendengar istilah jin ataupun setan, maka dalam benak sebagian orang muncul rasa takut dalam menghadapinya. Hal ini tidak sepenuhnya salah, karena memang banyak faktor yang dapat menimbulkan hal tersebut. Di antaranya ada peran dari media yang memberikan stigma itu hampir setiap hari, yaitu jin ataupun setan adalah makhluk yang menyeramkan, makhluk yang selalu mengganggu, sangat mudah terusik dengan keberadaan manusia dan sebagainya. Padahal kita sebagai manusia dan mereka sama-sama merupakan makhluk Allah yang dibebani hukum untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana tersurat dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku." Semua selain Allah disebut sebagai makhluk, apa dan bagaimanapun bentuknya, karena Allah lah Al-Khaliq yang menciptakan dan selainnya adalah Al-Makhluk yang diciptakan. Dari ayat tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa antara manusia dan jin ada titik persamaan, yaitu masing-masing mempunyai kemampuan untuk memilih jalan yang baik ataupun buruk. Kita sering mendengar bahwa selain jin, makhluk yang seringkali mengganggu manusia adalah setan. Ternyata setan yang banyak diceritakan Allah kepada kita dalam Al-Quran adalah termasuk dalam golongan jin. Kita memahami akhirnya bahwa jin itu adalah sebuah nama untuk suatu makhluk yang Allah ciptakan dari api, dan setan ataupun iblis itu merupakan julukan untuk jin. Dalam sebuah buku karya Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar yang diterjemahkan oleh Hati Fuad Wahab dengan judul Menembus Dunia Jin dan Setan, disebutkan bahwa terdapat beberapa nama jin. Beliau mengutip pendapat dari Ibnu Abdul Bar yang mengatakan bahwa jin menurut ahli bahasa terdiri dari beberapa tingkatan. Yang pertama, jika yang dimaksudkan jin secara mutlak, maka mereka sebut jinniyun. Kedua, jika yang mereka maksudkan adalah jin yang tinggal bersama manusia, maka mereka sebut amir, bentuk jamaknya Umar. Ketiga, jika yang mereka maksudkan jin yang biasa mendatangi anak-anak, maka mereka sebut arwah. 4. Jika yang mereka maksudkan adalah jin yang jahat dan merintangi kebaikan, maka mereka sebut setan. 5. Jika yang mereka maksudkan adalah jin yang lebih jahat dan lebih mempunyai kemampuan, maka mereka sebut ifrit. Istilah setan digunakan sebagai julukan untuk jin yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan iblis digunakan sebagai julukan untuk jin yang penuh dengan tipu muslihat. Kita semua harus meyakini adanya jin, tapi bukan berarti kita harus takut apalagi malah tunduk kepadanya. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, "Kemuliaan adalah sarungku dan kesombongan adalah selendangku. Siapa saja yang mencabut salah satu dari kedua pakaian itu, maka pasti aku akan menyiksanya." Maksud dari kata mencabut dalam hadis itu ialah merasa dirinya paling mulia atau berlagak sombong. Sebaliknya, jika manusia taat dan baik pada Allah, maka bukan hal yang mustahil ia menjadi lebih mulia daripada malaikat.
Hal ini karena manusia oleh Allah diberikan anugerah yang lengkap berupa jasad, ruh, hati, akal, dan nafsu. Kelima hal itulah yang dapat mengubah kedudukannya, terutama dalam penggunaan akal dan nafsu. Permusuhan dan peperangan antara manusia dan syaitan akan berlangsung terus-menerus sampai hari kiamat. Akar dari permusuhan ini tidak lain adalah karena keangkuhan dan kesombongan syaitan. Syaitanlah yang pertama kali mengganggu manusia. Oleh Allah diberikan penangguhan kematian hingga hari kiamat, sehingga strategi setan dan para pengikutnya dalam menyesatkan manusia terus-menerus diperbarui. Sebagai manusia yang beriman, tentu kita harus memposisikan setan sebagai musuh yang nyata dan harus mewaspadai tipu dayanya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mencermati beberapa teknik setan dalam menyesatkan manusia. Yang pertama, menghiasi kebatilan. Yang kedua, lalai atau berlebihan. Ibnu Al-Qayyim menyatakan bahwa setiap ada perintah Allah, setan punya dua pilihan. Pertama, mendorong untuk lalai, dan kedua, berlebih-lebihan. Setan mendatangi hati manusia dan mendeteksinya. Jika ia mendapati seorang hamba yang kurang semangat, lalai, dan hanya menginginkan keringanan-keringanan, maka setan menempuh jalan ini. Dirintanginya, disuruhnya diam, ditimpakan kemalasan dan sebagainya. Jika menemukan orang yang rajin penuh semangat, maka ia tidak menempuh cara tadi. Justru ia perintahkan orang itu untuk lebih rajin lagi dan tidak merasa cukup atas amal yang telah dikerjakannya. Tidak tidur kalau orang lain tidur, tidak buka puasa kalau orang lain berbuka, dan sebagainya. Yang pada intinya adalah berlebih-lebihan dalam beribadah. Yang ketiga, merintangi amal dan menganjurkan menangguhkannya. Yang keempat, memberikan janji-janji dan membangkitkan angan-angan. Yang kelima, berpura-pura menasihati. Ada sebuah kisah yang sangat penting untuk diambil hikmahnya tentang seorang ahli ibadah di kalangan Bani Israel yang tergolong saleh pada saat itu. Terdapat 3 orang laki-laki bersaudara yang mempunyai seorang saudara perempuan dan tidak punya sanak saudara yang lainnya. Ketika ketiga saudara laki-lakinya ingin berperang, mereka bingung kepada siapa saudara perempuannya harus dititipkan. Setelah lama terpikir oleh mereka untuk menitipkannya pada orang ahli ibadah itu tersebut. Pada awalnya ahli ibadah itu menolaknya, tetapi didesak dan akhirnya dia mau menerima anak perempuan itu untuk tinggal di sebuah rumah dekat biaranya. Pada awalnya kewajiban sang ahli ibadah atas perempuan itu ditunaikan dengan wajar dan penuh kehati-hatian. Akan tetapi setan mulai melancarkan serangan tipu dayanya secara perlahan dan bertahap, hingga pada akhirnya berbagai maksiat pun dilakukan oleh sang ahli ibadah tadi yang menyebabkannya harus dihukum pancung dan akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Yang keenam, bertahap dalam menyesatkan. Yang ketujuh, memunculkan rasa takut dan keraguan. Yang kedelapan, masuk di hati dan menuruti kesenangan hati. Kita tidak punya alasan sebagai manusia yang beriman untuk tidak bekerja sama dalam memerangi setan sebagai musuh yang nyata. Kita berdoa kepada Allah semoga selalu memberikan kita kekuatan dan keistiqomahan dalam menghadapi tipu muslihat dari setan dan pengikutnya. Wallahu a'lam bishawab.